Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Amila, NIM 2013300000601 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu macam-macam metode mengajar. Sebelumnya, saya ingin kasih tahu apa sih pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti perubahan positif pada peserta didik. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yang sudah direncanakan atau disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran menurut Senjaya 2008. Nah, di sini saya akan mengasih tahu macam-macam metode mengajar. Yang pertama, dengan cara metode ceramah. Metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Metode ceramah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, tenaga pengajar dapat mengendalikan kelas sepenuhnya. Yang kedua, mendorong siswa agar berusaha melatih fokus. Kekurangannya, yang pertama, peserta didik lebih pasif karena hanya mendengarkan pengajar. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar cenderung membosankan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Metode diskusi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, mendorong siswa berpikir untuk kritis. Yang kedua, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, melatih siswa tentang toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Kekurangannya, yang pertama, cenderung didominasi siswa yang suka berbicara. Yang kedua, diperlukan cara formal dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab ini memungkinkan komunikasi antara guru dengan siswa. Biasanya, guru akan memberikan pertanyaan pancingan kepada siswa. Kemudian, siswa bertugas menjawab ataupun sebaliknya. Kelebihannya, yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun ketika itu siswa sedang ribut, yang mengantuk kembali tegar dalam hilang rasa kantuknya. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingatan. Kekurangannya, yang pertama, siswa merasa takut, apalagi jika guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan akrab. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi digunakan pada pengajaran dengan proses, yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Bahan ajar akan memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang akan dipelajari. Bisa juga melalui bentuk praktikum. Metode demonstrasi ini memiliki manfaat, antara lain siswa jadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan. Siswa lebih fokus dan terarah pada materi pengalaman terhadap pengajaran, lebih diingat dengan baik oleh siswa. Kelebihannya, yang pertama, siswa bisa memahami secara lebih jelas tentang suatu proses atau cara kerja. Yang kedua, penjelasan menjadi lebih mudah dimengerti. Kekurangannya, yang pertama, apabila benda yang didemonstrasikan terlalu kecil, siswa kesulitan dalam mengamati. Yang kedua, jumlah siswa yang terlalu banyak dapat menghalangi pandangan siswa secara merata. Dan yang ketiga, tidak semua materi bisa didemonstrasikan. Yang kelima, metode pemecahan masalah atau problem-based learning. Metode PBL ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi
Yang kelima yaitu metode pemecahan masalah atau problem based learning. Metode PBL ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok. Kemudian, siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Kelebihannya yang pertama, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Kekurangannya, yang pertama, manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang keenam yaitu metode discovery. Metode discovery ini merupakan metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa agar menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri, sehingga dapat diingat lebih baik. Strategi ini dinamakan sebagai strategi penemuan. Siswa menjadi lebih aktif mencari, memahami, dan menemukan jawaban atau materi terkait. Siswa juga mampu menganalisa pengetahuan yang diperolehnya, kemudian ditransfer kepada masyarakat. Kelebihannya yaitu 1. Menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang kedua, metode ini memungkinkan siswa dengan cepat dan sesuai dengan kecepatan sendiri. Kelemahannya, yang pertama, metode ini tidak efisien untuk mengejar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Yang kedua, pengajaran discovery ini lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Yang ketujuh yaitu metode inquiry. Metode inquiry merupakan metode yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapatkan selama belajar. Guru tetap memiliki peranan penting dalam metode ini, yaitu dengan membuat desain pengalaman belajar. Inquiry memiliki arti memahami apa yang telah dilalui. Metode ini melibatkan intelektual dan menuntut siswa memahami apa yang mereka pelajari sebagai sesuatu yang berharga. Kelebihannya yang pertama, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Yang kedua, model pembelajaran inquiry meningkatkan keterampilan siswa dalam pemecahan masalah pada situasi baru dan berbeda yang mungkin mereka dapati pada saat-saat lain mendatang. Kekurangannya, yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, keadaan kelas kenyataannya gemuk jumlahnya siswanya, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Yang ke-8 yaitu mind mapping. Mind mapping adalah metode belajar dengan menerapkan cara berpikir runtun terhadap suatu permasalahan, bagaimana bisa terjadi sampai pada penyelesaiannya. Pengajaran melalui mind mapping disajikan dalam bentuk skema yang memiliki hubungan sebab akibat dan saling berpengaruh. Metode belajar dengan mind mapping ini mampu meningkatkan analisis dan berpikir kritis siswa sehingga memahami sesuatu secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kelebihannya, yang pertama, cara ini lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ide-ide baru bisa muncul dengan menggambar diagram-diagram. Kekurangannya, yang pertama, hanya siswa yang aktif yang mampu terlibat. Yang kedua, memerlukan dasar dengan banyak membaca sebelum membuat mapping. Yang ke-9 yaitu metode eksperimen atau percobaan. Metode eksperimen adalah cara menyajikan materi pembelajaran yang mengutamakan siswa untuk menemukan sendiri inti materi melalui percobaan. Kelebihannya, yang pertama, membuat siswa percaya atas kesimpulan yang sesuai dengan hasil eksperimennya. Mereka dapat membuat kesimpulan sendiri, namun maknanya sama dengan yang sebenarnya. Yang kedua, melatih ketelitian dan keuletan siswa ketika melakukan eksperimen.
Kekurangannya yang pertama, memerlukan peralatan percobaan yang komplit. Yang kedua, dapat menghambat laju pembelajaran dalam penelitian yang memerlukan waktu yang lama. Sekian presentasi saya, hasil PPT saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.